Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Eni Raihatul Firdaus, mahasiswa PPG Guru Kelas MI Batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Islamiyah Sumberjo Merawat Tugan, kelas 6, mata pelajaran IPAS, materi menjelajah matahari, bumi, dan bulan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sudah sarapan, Cak? Ya. Sudah sarapan semua ya? Ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Iqbal, ketua kelasnya dipimpin doa teman-temannya. Persiapan doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, sebelumnya presensinya ya, kita cek kehadiran terlebih dahulu hari ini. Ahmad Haikal Hadir, Bu. hadir. Ahmad Raihan Abdul Wafi Hadir. oke. Azal Farizkia Azhar oke. Citra Mei Indriana Ajiro. oke. Kayana Jayanti Eliani Hadir, Bu. ya. Khairul Basori Hadir, Bu. oh. Muhammad Teguh Ferdian oh. Muhammad Dafa Nurul Putra Hadir, Bu. oke. Muhammad Iqbal Ardana Ibu. oke. Muhammad Rayyan Rifki Hadir, Bu. oke. Naila Agustina Ramadan Hadir, Bu. Sakia Iklima An-Najwa Hadir, Bu. Siti Ainul Mukmina Hadir. oke. Baik, hari ini semuanya hadir. Selanjutnya, untuk memupuk rasa nasionalisme kita semua pada bangsa dan tanah air, kita nyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Lagu wajib nasional ya, Garuda Pancasila. Semuanya silakan berdiri untuk menyanyikan lagu nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Karya proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara.
gelap karena tertutup sesuatu? Enggak. Enggak pernah. Ada yang pernah, ada yang enggak. Kalau malam-malam bulan yang bulat tiba-tiba dia mengecil. Atau mungkin warnanya jadi kemerahan begitu. Pernah kalau malam ya. Nah, kalau malam itu kalau bulan mengalami hal seperti itu berarti dia sedang mengalami apa kira-kira? Bulan purnama gerhana. Nah, hari ini kita akan bahas lebih jauh mengenai hal-hal ini ya, mengenai peristiwa-peristiwa yang sangat menarik. Kita akan bahas semuanya hari ini. Kenapa kira-kira kita harus belajar tentang hal ini? Apa tujuannya? Tujuannya agar kita bisa tahu bagaimana proses terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan, dan fase-fase bulan. Kenapa kok bulan itu bisa terlihat kadang bulat, kadang sabit, kadang hanya separuh? Karena berputar. Ya, tujuannya itu. Kemudian sebelumnya biar lebih semangat kita ice breathing terlebih dahulu. Konsentrasi di bulan. Marina Menari di atas menara. Di atas menara melihat gerhana. Hijau menari di atas menara. Di atas menara melihat purnama. tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan. Baik, sekarang kita akan menonton video bersama-sama mengenai materi kita hari ini, yaitu gerhana matahari, gerhana bulan, dan juga fase-fase bulan. Silahkan disaksikan dulu videonya. Di video kali ini kita akan membahas dua fenomena langit yang pasti pernah kamu lihat, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Tapi kenapa sih itu bisa terjadi? Yuk kita bahas bareng. Gerhana terjadi saat ada satu benda langit yang menutupi benda langit lainnya. Misalnya, ketika bulan mengalami cahaya matahari yang seharusnya sampai ke bumi. Atau sebaliknya, ketika bumi mengalami cahaya matahari yang seharusnya sampai ke bulan. Hari-hari berikutnya bentuk bulan perlahan menjadi kembali ke bentuk bulan sabit. Setelah 15 hari, kembali terbentuk bulan baru. Perubahan-perubahan bentuk penampakan bulan dari bumi ini disebut fase bulan. Oke, baik. Sudah selesai videonya. Saya bisa jawab apa saja yang ada di video tadi? Apa saja yang kalian lihat di video tadi? Fase-fase bulan. Oh, ada bulan. Ada bulan sabit, ada bulan yang berwarna merah. Nah, itu semua berhubungan dengan proses terjadinya gerhana. Ya, ada gerhana dan ada fase-fase bulan. Baik, kita akan bahas lebih lanjut seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam video, bahwa ketiga benda ini, matahari, bumi, dan bulan ini bergerak. Ada yang bergerak mengelilingi bumi, ada yang bergerak mengelilingi matahari. Kalau ketiga benda ini bergerak, otomatis akan memberikan dampak bagi ketiganya, terutama bagi bumi. Nah, ini adalah gerakan matahari, bumi, dan bulan jika dilihat dari luar angkasa. Gerakannya seperti ini, Cak. Ada bulan yang mengelilingi bumi dan bersama-sama dengan bumi dia juga mengelilingi matahari. Kemudian karena bulan dan bumi ini bentuknya bulat, jadi bagian yang terkena matahari kan hanya separuhnya. Tidak semuanya bisa terkena cahaya matahari. Selanjutnya ada gerhana matahari sebagian, ketika matahari hanya tertutup sebagian oleh bulan. Kemudian
Kemudian ada juga gerhana matahari hibrida. Apa? Yang pertama karena orbit bulan selalu miring, tidak selalu sejajar dan hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Baik, itu tadi mengenai gerhana dan juga fase-fase bulan. Dari kalian mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Saya Bu. Ya. Bulannya apa? Bulan Hibrida itu mana? Nah, gerhana bulan hibrida, gerhana matahari mungkin ya. Iya. Gerhana matahari hibrida. Ada pertanyaan dari teman kalian, apa itu gerhana matahari hibrida? Gerhana matahari hibrida itu adalah gerhana matahari yang satu waktu terjadi gerhana matahari cincin dan di daerah lain terjadi gerhana matahari total. Itu terjadi di satu waktu. Maka dinamakan gerhana matahari hibrida. Begitu ya. Kalau bagi manusia, kalau bagi kita semua, gerhana itu adalah lambang kebesaran Allah. Hanya Allah yang bisa membuat semuanya menjadi teratur, bergerak seteratur itu. Keteraturan itu. Ya. Itu adalah bukti akan kebesaran. Sekarang kita akan masuk ke kegiatan membuat proyek secara berkelompok. Nanti kelompok 1 harus membuat proyek mengenai gerhana matahari ya. Kelompok 1, kemudian kelompok 2 akan membuat proyek mengenai gerhana bulan. Kemudian kelompok 3 akan membuat fase-fase bulan. Jadi sekarang ini akan bagikan bahan-bahannya dan juga petunjuk membuat proyeknya. Nanti kalian baca baik-baik petunjuk cara membuatnya. Kemudian kerjakan dengan kelompoknya masing-masing ya. Ingat ya, yang dinilai bukan hanya hasilnya, tetapi juga kerjasama kalian. Kalian harus bekerja sama dengan baik sama kelompoknya. Ini untuk kelompok 3, ini untuk kelompok 1, kelompok 1 ya. Ini untuk kelompok 3. Silakan dibaca baik-baik petunjuknya. Sebentar ya. Sekarang bahasa karena ini gerhana bulan, jadi letaknya di posisi matahari di mana? Di sini. Berarti yang tengah sini posisi bulan. Bulannya berarti letaknya di mana? Ini merasa beda dengan mana Bu? Bulan sabitnya, pasang di sebelahnya. Ini bukan cembul nih, ini sabit dulu. Setelah bulan baru ini bulan sabit dulu sebagian, baru ini cembung. Ini cembung, ini kebalik ya. Gak apa-apa, tulisannya kebalik. Kamu bikin kertas, kasih itu ditempel sini. Masih ada nggak kertasnya yang merah? Sudah selesai semua proyeknya, Cak? Baik, silakan kelompok 1 perwakilan dari kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Bawa proyeknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan proyek kami tentang gerhana matahari. Proyek ini kami buat dari kartus yang dibentuk menjadi matahari, bumi, dan bulan. Miniatur ini bisa diputar sehingga menunjukkan posisi bulan saat terjadi gerhana matahari. Gerhana matahari adalah peristiwa ketika bulan berada di antara matahari dan bumi. Sekian penjelasan dari kami teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Silakan Rita. kenapa gerhana matahari tidak terjadi setiap hari? Gerhana matahari tidak terjadi setiap hari karena posisi matahari, bulan, dan bumi jarang berada dalam satu garis lurus.
Bulan juga mengelilingi bumi, jadi hanya pada waktu tertentu saja gerhana bisa terjadi. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Rian. Apakah aman melihat gerhana matahari secara langsung? Melihat gerhana matahari tidak boleh langsung dengan mata telanjang karena bisa merusak mata. Harus gunakan alat khusus atau kacamata pelindung. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga jawaban dari kami bisa dipahami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian ibu guru dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 2 gerhana bulan. Silakan maju perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil proyek dan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang silakan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek kami tentang gerhana bulan. Proyek ini kami terbuat dari kardus yang dibentuk menjadi matahari, bumi, dan bulan. Gerhana bulan adalah peristiwa ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi mendekati bulan. Saat bumi berada di posisi tengah, gerhana bumi jatuh ke bulan. Akibatnya bumi terlihat gelap bulan terlihat gelap atau berwarna kemerahan. Terjadi pada waktu tertentu. Dunia dan kardus membantu kami memahami proses gerhana bulan. Selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab. Saya ingin bertanya, Silakan Mas Iqbal. apakah gerhana bulan bisa dilihat dari semua tempat di bumi? Gerhana bulan bisa dilihat dari banyak tempat di bumi yang sedang malam hari. Selama bulan tidak di langit. Saya ingin bertanya, Silakan Mbak Wawa. apakah aman melihat gerhana bulan secara langsung? Baik, silakan dijawab. Pertanyaan dari Wawa. Gerhana bulan aman dilihat dengan mata telanjang karena daya bulan tidak berbahaya bagi mata. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Ada. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk. Terima kasih kelompok 2. Boleh silakan. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Perwakilan dari kelompok 3 silakan maju ke depan untuk membawakan proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kami tentang fase-fase bulan. Proyek ini kami buat dari kardus yang dibentuk menjadi matahari dan beberapa bentuk bulan. Bulan-bulan ini menunjukkan perubahan bentuk bulan yang kita lihat dari bumi. Fase bulan adalah perubahan bentuk bulan yang terlihat dari bumi. Perubahan ini terjadi karena bulan mengelilingi bumi dan terkena cahaya matahari. Beberapa macam-macam fase-fase bulan. Yang pertama ada bulan baru atau bulan mati. Yang kedua bulan sabit. Miniatur dari kardus membantu kami memahami fase-fase bulan. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Saya mau tanya, Silahkan. kenapa bentuk bulan bisa berubah? Bentuk bulan terlihat berubah karena bagian bulan yang terkena cahaya matahari berbeda-beda saat bulan mengelilingi bumi. Ada yang mau bertanya lagi? Saya ingin bertanya, Silahkan. berapa lama satu siklus fase bulan? Satu siklus fase bulan berlangsung sekitar 1 bulan, yaitu kurang lebih 29 sampai 30 hari. Ada yang mau bertanya lagi?
Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Semuanya hebat ya. Tepuk wow. Give me way. Give me all. Give me way. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Baiklah anak. Sekarang Beni tanya dulu. Nah, ini gambar peristiwa apa? Kira-kira. Gerhana bulan. Kenapa kok gerhana bulan? Iya, karena buminya di tengah, berada di antara matahari dan bulan. Nah, ini adalah peristiwa gerhana bulan. Ada gambar lagi. Nah, kalau ini namanya peristiwa apa? Gerhana matahari karena bulannya di tengah, berada di antara matahari dan bumi. Ya, cahaya matahari tertutupi oleh bulan. Jadi buminya terlihat gelap. Nah, ada gambar satu lagi. Ini gambar apa kira-kira? Gerhana matahari sebagian. Ini adalah gerhana matahari sebagian. Ya, kalau dia sudah menutup sempurna, baru namanya gerhana matahari total. Baik, selanjutnya sekarang Beni akan melakukan evaluasi secara tertulis ya. Ada soal LKPD yang harus kalian semua kerjakan. Baik, 10 menit waktu untuk mengerjakan. Silakan kerjakan baik-baik. Ini untuk mengukur pengetahuan kalian. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri secara jujur. Tulis namanya masing-masing. Ini berapa ini? Bulat, hitam, tidak ada cahayanya. Ya. Sekarang kita baik, silakan dimulai yang sudah selesai. Evaluasi kalian hari ini sudah selesai semua. Ini dikumpulkan dulu. Gue akan nilai ini terlebih dahulu ya. Besok baru dibagikan. Kemudian selanjutnya hari ini kita juga akan melaksanakan refleksi dulu. Sebelum pembelajaran kita tutup, kita refleksi dulu. Silakan kalian tulis pengalaman kalian mengenai pelajaran hari ini menggunakan bahasa kalian, bahasa yang mudah dipahami tapi tetap rapi dan sopan ya. Silakan berbagi mengenai pengalaman kalian belajar hari ini, kemudian apa yang kalian rasakan, lalu apa yang kalian pelajari, silakan ditulis. Nah, kalau sudah, silakan kalian tempelkan kertas refleksi kalian ke papan tulis depan. Ya, tempelkan langsung. Ya, nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah tinggi-tinggi. Yang sudah boleh duduk. Terima kasih. Ayo duduk ya. Sudah ya? Baik. Ini adalah lembar refleksi kalian. Coba ayo satu anak bacakan refleksi
Referenku sendiri. Ya, punya sendiri. Yang mana? Ya, coba dibaca. Hari ini aku senang sekali karena aku belajar hal baru, yaitu gerhana matahari, bulan, dan fase-fase bulan. Bukan hanya itu, aku pun telah membuat proyek gerhana bulan yang bikin aku jadi jauh lebih paham dari biasanya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Rehan. Semuanya perhatikan. Kali ini kita sudah belajar mengenai gerhana matahari, gerhana bulan, dan juga fase-fase bulan. Kesimpulannya adalah gerhana matahari itu terjadi ketika bulan siang hari. Ketika posisinya bagaimana? Posisi bulan berada di matahari dan bumi yang Iya, ketika matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus. seperti ini ya proyeknya tadi. Nah, ini adalah proyek gerhana matahari yang tadi ya. Kita bisa simpulkan bahwa gerhana matahari itu terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus. Kemudian untuk gerhana bulan, kita bisa simpulkan bahwa gerhana bulan itu seperti ini kan. Nah, ini gerhana bulan terjadi ketika posisi matahari, bulan, dan matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. Buminya di tengah, bagus. Kemudian untuk fase-fase bulan ini ya, yang kelompok fase-fase bulan tadi, kita bisa simpulkan bahwa sinarnya nampak berbeda-beda. Bentuk bulan yang terlihat dari bumi berbeda-beda. Kadang ada bulan baru, kadang sabit, kadang sebagian, kadang cembung, kemudian purnama, habis purnama ke cembung lagi, kemudian sebagian, kemudian sabit lagi, kemudian bulan baru. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Baik, terima kasih untuk antusias kalian hari ini. Tetap pertahankan rasa ingin tahu kalian ya. Tetap kompak, kerjasama yang baik di setiap kesempatan. Jangan lupa belajar untuk pertemuan yang akan datang. Kita akhiri, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Demikian yang dapat Beni sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.